Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang terhormat Ibu Afiati Nisa, selaku dosen pembimbing mata kuliah Psikologi Pendidikan dan teman-teman XC yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kesehatan dan keselamatan sehingga masih bisa melakukan kegiatan perkuliahan walaupun secara daring. Adapun materi yang akan kami bahas tentang penilaian hasil pendidikan, fungsi ujian, dan fungsi rapot. Langsung saja saya Doni Ardianto izin menjelaskan materi tentang penilaian hasil pendidikan. Penilaian hasil pendidikan adalah penerapan berbagai cara dan penggunaan beragam alat penilaian untuk memperoleh informasi tentang sejauh mana hasil belajar peserta didik atau ketercapaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian dapat berupa nilai kualitatif, pernyataan naratif dalam kata-kata, dan nilai kuantitatif berupa angka. Pengukuran berhubungan dengan proses pencairan atau penentuan nilai kuantitatif tersebut. Tes adalah cara penilaian yang dirancang dan dilaksanakan kepada peserta didik pada waktu dan tempat tertentu serta dalam kondisi yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang jelas. Secara khusus, dalam konteks pembelajaran di kelas, penilaian dilakukan untuk mengetahui kemajuan dan hasil belajar peserta didik, mendiagnosa kesulitan belajar, memberikan umpan balik atau perbaikan proses belajar mengajar, dan penentuan kenaikan kelas. Melalui penilaian dapat diperoleh informasi yang akurat tentang penyelenggaraan pembelajaran dan keberhasilan belajar peserta didik, guru, serta proses pembelajaran itu sendiri. Berdasarkan informasi itu dapat dibuat keputusan tentang pembelajaran, kesulitan peserta didik, dan upaya bimbingan yang diperlukan serta keberadaan kurikulum itu sendiri. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dian. Waktu dan tempatnya saya persilakan. Selanjutnya, saya Dian Puspita Dewi izin menjelaskan tentang penilaian hasil pendidikan. Penilaian hasil pendidikan juga merupakan proses sistematika dalam mengumpulkan data seseorang anak yang berfungsi untuk melihat kemampuan dan kesulitan yang dihadapi saat itu, sebagai bahan untuk menentukan apa yang sesungguhnya dibutuhkan. Penilaian biasanya dirancang untuk mengukur bagian tertentu dari pembelajaran, misalnya tingkat pengetahuan peserta didik yang sudah memiliki konsep atau keterampilan, mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan individu peserta didik, sehingga pendidik dapat memberikan dukungan khusus terhadap pembelajaran tersebut, program pendidikan, atau pelayanan sosial. Dalam pendidikan, penilaian merujuk pada berbagai metode atau alat yang digunakan pendidik untuk mengevaluasi, mengukur, dan mendokumentasikan kesiapan akademik, kemajuan belajar, keterampilan akuisisi, atau kebutuhan pendidikan peserta didik. Selain itu, penilaian yang dikembangkan oleh beragam kelompok dan individu, termasuk guru, administrator distrik, universitas, departemen pendidikan, dan kelompok-kelompok yang mencakup kombinasi dari individu dan lembaga. Selanjutnya, pelaksanaan ujian dimaksudkan untuk mengukur pengetahuan seseorang atau peserta didik, yang disebut fungsi ujian. Ujian juga dijadikan sebagai alat evaluasi untuk menilai berapa jauh pengetahuan yang sudah dikuasai dan keterampilan yang sudah diperoleh. Baik, saya Rahayu Prakipurwati dari kelompok 9 izin menjelaskan tentang fungsi ujian. Jadi, ujian yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan bertujuan menilai pencapaian standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran. Ujian dilakukan sesuai kurikulum yang digunakan satuan pendidikan dan dapat dilaksanakan pada semester genap dan atau semester ganjil oleh satuan pendidikan masing-masing.
Di sini saya akan menjelaskan juga tentang jenis-jenis dan fungsi ujian yang dilaksanakan oleh siswa di sekolah. Yang pertama, yaitu ujian harian atau yang sering dikenal dengan ulangan harian atau UH. UH ini berfungsi untuk mengetahui tingkat penguasaan materi siswa terhadap satu atau lebih konsep atau pokok bahasan. Nilai ujian harian akan digabung dengan nilai tugas dan nilai lainnya menjadi nilai harian siswa itu sendiri. Nilai ini nantinya akan menjadi unsur penilaian pada rapor siswa. Yang kedua adalah ujian mid semester atau yang biasa disebut juga dengan ujian tengah semester atau UTS, yang biasanya dilaksanakan pada pertengahan semester. UTS ini berfungsi untuk mengetahui seberapa besar tingkat penguasaan siswa terhadap beberapa konsep atau pokok bahasan. Hasil ujian UTS ini juga akan menentukan nilai rapor siswa. Nah, ujian yang ketiga ada ujian semester atau ujian akhir semester. Ujian ini merupakan ujian yang dilaksanakan pada akhir semester setelah siswa menyelesaikan semua materi pada semester bersangkutan. Ujian semester terbagi menjadi dua dan kalian pasti sudah tahu dong, yaitu semester 1 atau semester ganjil dan juga semester 2 atau semester genap. Ujian semester genap disebut juga ujian kenaikan kelas atau UKK. Lalu yang keempat ada ujian sekolah. Dilaksanakan setelah siswa menyelesaikan seluruh materi pembelajaran. Ujian ini dilaksanakan oleh siswa kelas terakhir pada sebuah jenjang pendidikan sekolah. Ini berfungsi untuk menentukan kelulusan seseorang siswa dari suatu sekolah. Lalu yang kelima adalah ujian praktek, yaitu ujian penilaian yang menuntut respon siswa berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas sesuai dengan tuntutan kompetensi. Dan yang terakhir adalah ujian nasional atau sering kita sebut dengan UN. Ujian nasional ini diselenggarakan secara nasional pada pelajaran tertentu. UN ini berfungsi sebagai kendali mutu pendidikan nasional. Selain itu juga sebagai penentu kelulusan siswa dari suatu sekolah. Kemudian, UN ini juga menjadi syarat administrasi bagi siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Lalu saya akan menyampaikan juga tentang satu poin, yaitu asesmen nasional. Apa sih itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah pemetaan mutu pendidikan pada suatu sekolah, madrasah, program kesetaraan jenjang, dasar, dan menengah. Baik, saya Muhammad Nur Syafi'i izin menjelaskan. Raport pada dasarnya merupakan salah satu pertanggungjawaban pihak sekolah terhadap masyarakat, terkhususnya siswa dan orang tua tentang kemampuan yang telah dimiliki siswa yang berupa sekumpulan hasil penilaian. Kegiatan penilaian dilakukan melalui pengukuran atau pengujian terhadap siswa setelah mengikuti proses pembelajaran dalam suatu unit tertentu. Untuk memperoleh informasi yang akurat, penilaian harus dilakukan secara sistematik dengan menggunakan prinsip penilaian. Seperti yang tercantum pada pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan menjelaskan bahwa 1. Standar kompetensi lulusan digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan. 2. Standar kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi kompetensi untuk seluruh mata pelajaran atau kelompok mata pelajaran dan mata kuliah atau kelompok mata kuliah. 3. Kompetensi lulusan untuk mata pelajaran bahasa menekankan pada kemampuan membaca dan menulis yang sesuai dengan jenjang pendidikan. 4. Kompetensi lulusan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 dan 2 mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya, saya Septiana akan menjelaskan tentang fungsi raport. Raport mempunyai fungsi yang cukup penting, baik bagi siswa, orang tua, guru, maupun wali kelas. Fungsi raport bagi siswa yaitu mengetahui kemajuan hasil belajar diri,
konsep-konsep atau teori-teori yang belum dikuasai, memotivasi diri untuk belajar lebih baik, memperbaiki strategi belajar. Selanjutnya, fungsi rapot bagi guru. Sebagai feedback juga penilaian digunakan guru untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa dalam satu kelas, membantu guru untuk menentukan strategi mengajar yang tepat. Selanjutnya, fungsi rapot bagi wali kelas. Melalui rapot, wali kelas dapat menentukan strategi dalam pengelolaan kelas yang menjadi tanggung jawabnya. Misalnya, pembagian anggota kelompok belajar dan langkah strategis lainnya untuk membantu siswa meningkatkan kompetensi siswa atau membantu mengatasi kesulitan belajar siswa yang lemah. Selanjutnya, fungsi rapot bagi orang tua. Untuk mengetahui perkembangan anaknya sehingga orang tua dapat membantu anaknya belajar, memotivasi untuk meningkatkan hasil belajar dan melengkapi fasilitas belajar di rumah. Sekian presentasi kelompok 9, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.